Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus shamadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana sholli alaihi sallimi wal ali barik hadihil mujahadah barakatan muhitatan wa musyaidah. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammad ya syahibal maqam ya Mahmud, anta rasulun wa nabiyyun ummi, anna zalumun wa jahulun wa kafur. Ya sayyidi adrikni, anta rasulullah haqqan wa rabbini. Ya ayyuhal gausu salamullah alaika rabbini biiznillah, wangzur ilaya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Perjuangan Wahidiyah adalah perjuangan yang mengajak umat dan masyarakat dimanapun semua berada di dalam mendekat kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa gausi hada zaman radhiyallahu ta'ala. Jadi perjuangan Wahidiyah memiliki metode mendekat dan menghadap kepada Allah tidak secara langsung, namun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa gausi hada zaman radhiyallahu ta'ala. Sehingga kita semua diajarkan doa ya sayyidi ya Rasulullah atau ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Bagi umat masyarakat yang telah memahami gausu hada zaman boleh mendekat kepada Allah melalui gausu hada zaman radhiyallahu ta'ala. Namun bagi umat masyarakat yang belum memahami gausu hada zaman, ini diajak oleh perjuangan Wahidiyah mendekat dan menghadap kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, rekan-rekan remaja khususnya yang berbahagia. Nah, tentunya timbul suatu pertanyaan. Apakah tidak mampu dilakukan secara langsung di dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4. Artinya Dia yang Maha Kuasa senantiasa bersama kamu dimanapun kamu semua berada. Allah memang dekat dengan kita. Bahkan Allah tidak pernah terpisah dengan kita. Namun mengapa perjuangan Wahidiyah mendekat dan menghadap kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa gausi hada zaman radhiyallahu ta'ala. Hadirin hadirat, rekan-rekan remaja yang kami hormati,
Allah memang dekat dengan kita. Namun yang perlu dan harus kita pahami, Allah Subhanahu wa taala di dalam mencipta dan merawat makhluk, Allah Subhanahu wa taala tak pernah langsung. Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berperantara dengan makhluk yang lain. Jadi meski Allah bersama dengan kita, meski Allah senantiasa dekat dengan kita, namun Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam mencipta dan merawat makhluk dan mencipta kita pada umumnya, Allah Subhanahu wa taala tak pernah langsung. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memakai media. Kalau di bahasa Arabnya istilahnya tawasul. Kalau di bahasa Al-Qur'annya disebut wabtagu ilaihi wasilah. Wasilah di dalam bahasa Al-Qur'annya. Hadirin hadirat rekan-rekan remaja yang kami hormati. Ada satu contoh di dalam Al-Qur'an mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kita semua, yang menciptakan kamu semua. Namun secara fakta kita ini diciptakan oleh Allah tidak langsung turun dari langit masing-masing satu persatu. Namun kita diciptakan oleh Allah melalui bapak ibu kita. Nah, padahal di dalam Al-Qur'an mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua, yang menciptakan kita semua. Namun secara fakta kita diciptakan oleh Allah melalui bapak ibu kita. Kita ini produk bapak ibu kita. Secara syar'i, secara syariat, secara lahiriah. Namun secara hakikat kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi Allah Adam alaihissalam yang diciptakan langsung oleh Allah tanpa melalui bapak ibu. Tentunya Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ibu Hawa diciptakan bertawasul kepada Nabi Allah Adam alaihissalam melalui tulang rusuknya. Ada lagi Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah bertawasul kepada Ibu Maryam. Meskipun kalau istilah di kawan kita yang beda agama itu dinamakan Roh Kudus. Itu Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu contoh-contoh yang pertama. Contoh-contoh yang kedua bahwa Allah bersama alam semesta. Meski Allah bersama alam semesta, meski Allah menciptakan alam semesta, namun Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah langsung ketika menciptakan alam semesta. Bukannya Allah lemah, bukan. Bukannya Allah tidak kuasa, bukan. Namun itu adalah sistem yang dikehendaki, itu adalah metode, itu adalah kurikulum, itu adalah tarekat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh yang sepele misalnya, Allah dekat dengan kita. Namun ketika kita mau menghilangkan haus, kita pun harus bertawasul kepada yang namanya air. Kita mohon pertolongan kepada air. Nah, kalau seumpama kita salah pemahaman, seumpama kita tidak mau tawasul, tidak mau wasilah kepada air, seumpama mohon maaf, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak mau wasilah kepada air ya Allah, karena Engkau dekat dengan aku, maka hilangkanlah hausku secara langsung. Nah, ini mohon maaf hanya sekedar contoh. Ini pun kalau kita pemahaman demikian, ini menyalahi aturan, menyalahi sistem yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghilangkan haus, kita harus bertawasul kepada makhluk yang bernama air. Kita mohon pertolongan kepada air. Apalagi kepada beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Air kita jadikan wasilah di dalam mendekat dan mengambil anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah dekat dengan kita. Namun haus tidak hilang secara langsung. Hadirin hadirat
para remaja yang berbahagia. Satu contoh lagi, kita seumpama ingin bepergian dari rumah kita, ingin ke suatu tujuan, tentunya kita memerlukan kendaraan. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang menyampaikan kita sampai ke tujuan itu, alat transportasikah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala kah? Nah, ini harus dijawab dengan iman yang lurus, iman yang semestinya. Umpama kita ingin menuju suatu tujuan yang lumayan jauh, kita memerlukan seperti sepeda motor atau mobil umum, pesawat terbang atau ya lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan yang menyampaikan kita sampai tujuan itu sepeda motorkah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala kah? Nah, ini seumpama kita salah pemahaman lagi. Seumpama kita tidak mau wasilah. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau maha kuasa, ini seumpama. Engkau dekat dengan aku. Bahkan Engkau berfirman di dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah, aku menyembah. Hanya kepadamu lah ya Allah, aku memohon pertolongan. Aku tidak mau wasilah ya Allah. Angkatlah aku dari tempatku sampai ke tujuanku ya Allah. Nah, seumpama pemahaman kita itu demikian. Ini maaf. Mungkin malaikat Raqib Atid, pencatat amal ini mungkin agak tertawa. Maka orang tersebut ini sudah punya iman, namun tidak memahami tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut sudah bertauhid, namun tidak memahami tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memerlukan kendaraan, kita harus bertawasul dengan yang namanya alat transportasi seperti sepeda motor atau mobil atau sepeda ontel lah, lain sebagainya. Namun kita harus memahami pula, semua makhluk termasuk alat transportasi memiliki kemampuan itu bukan milik makhluk itu sendiri. Namun itu adalah pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita memahami ini semua, ini yang dimaksud dengan perjuangan wahidiyah. Kita naik kendaraan, hati sadar, tanpa seizin Allah, semua tidak ada artinya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Lillah dan billah. Jadi kesimpulannya, kita memerlukan apa saja. Ketika kita memerlukan sesuatu, kita harus bertawasul kepada makhluk yang sesuai kepentingan yang kita perlukan. Namun kita harus memahami pula, semua kekuatan itu dari Allah. Jika tidak, syirik. Naik sepeda motor syirik, selama menganggap yang menyampaikan kita sampai tujuan tersebut adalah alat transportasi. Syirik itu namanya, bertentangan dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi kesimpulannya, kita harus mendekat kepada makhluk yang telah disinari kekuasaan Allah, yang telah dipancari oleh keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memurnikan tauhid dengan meninggalkan makhluk, ini adalah salah praktek kita bersama. Untuk memurnikan tauhid, kita harus mendekat kepada makhluk yang sesuai kepentingan yang kita perlukan. Hadirin hadirat yang kami hormati, begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terdekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Mengapa tidak Allah langsung menurunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, hadirin hadirat, sholawat wahidiyah membawa kita kesadaran untuk bertawasul. Meskipun pada prakteknya banyak di antara kita yang kurang memahami arti dari tawasul tersebut. Bahkan orang banyak yang tersesat ketika menerapkan tawasul itu sendiri. Maka mari kita untuk senantiasa mengamalkan sholawat wahidiyah agar disempurnakan dalam penerapan tawasul itu sendiri. Yang terakhir, mari kita berdp-dp, kita matur kepangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa gausi hadaz zaman radhiyallahu an.
Semoga kita senantiasa dihantarkan, semoga kita senantiasa disempurnakan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghausu salamallah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Atas segala kesalahan kekurangan diri saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Teriring doa jazakumullah khairati wa syahadati dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yaumi haza ila yaumil qiyamah wabillahi taufik wal hidayah wa min rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah at-tarbiyah wa min gausi hada zaman an-nadhrah wal barakah wal karomah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.